على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Semua bersama-sama bantu selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Antum sirrun وظني أنت مصباح السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حلتي أدركنا 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 يا الله يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yaumi hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Lawaitu taqarruban ila Allahi afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bojonggambir, yang kami hormati para dewan guru dan juga staf pengajar yang ada di SMP Negeri Bojonggambir 1 ini, yang kami hormati para siswa-siswi SMP Negeri 1 Bojonggambir yang di kesempatan siang hari ini alhamdulillah bisa menyelenggarakan, memperingati sekaligus merayakan bulan diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan apa? Bulan Rajab apa Rojab? Mungkin anak-anak sekalian tahu hitungan dan nama-nama bulan Hijriah. Sudah pada tahu? Diawali dari bulan apa? Kita baca dan kita nyanyikan, kita nadamkan bareng-bareng. Setuju ya? Boleh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Boleh kita bareng-bareng semua biar pada kompak. Yuk, 1, 2, 3. Muharram, kurang kompak. Rabiul Tsani, coba lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Boleh semua? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Boleh? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama bulan di tahun Hijriah, bukan tahun gajah. Yang benar, yang pasti mengucapkannya 1 Muharram, Safar, Rajab, Jumadil, sama Rabiul Awal. Mungkin semua orang kalau disuruh mengucapkan atau menyebut nama-nama bulan di tahun Masehi, semuanya pada tahu. Bahkan untuk mudah diingat biasanya digunakan sebagai nama orang. Umpamanya yang lahir pada bulan Januari namanya Januar. Ada yang namanya Januar di sini? Kemudian Februari suka dikasih nama Febri. Ada Febri? Yang lahir di bulan Maret jadi Maerot. April ada Aprilia. Mei. Juni ada. Yang lahir di bulan Juni biasanya dikasih nama Jin dan Jun. Juli ada yang namanya Juli, Yuli. Agustus, September, Septi. Oktober, Okta. November, Novi. Desember, Desi. Ada. Itu nama-nama yang dikasih dari nama bulan di tahun Masehi. Hidup sadayana tekenging eleh tekenging tekuninga kana nami bulan dina tahun Hijriah. Dilebetna aya nu disebat bulan Rajab. Aya naon dina bulan Rajab?
Dina bulan Rajab teh aya peristiwa anu sangat luar biasa, anu tidak mungkin kapikir ku ati, kahontang ku akal, yaitu peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu? Nabi siapa? Boleh ditanya. Muhammadun Nabiyuna Muhammadun Syafi'una Muhammadun Nabiyuna Muhammadun Syafi'una. Kita itu Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita yang akan memberikan syafaat kepada semuanya. Kita berdoa di bulan Rajab. Siapa yang sudah paham doa di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasib. Kita bareng-bareng nyanyi doa bulan Rajab. Salah versi musik mah. Sayana, ikuti. Ini bukan dalam berdoa, tapi dalam rangka menghafal doa. Sementara untuk berdoa kita harus berfokus dan tahu. Tapi biar lebih hafal, lebih paham. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah, doa siswa-siswi SMP Negeri 1 Bojong yang di siang hari ini sudah memperlihatkan dan mempersembahkan tanda cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadikanlah kami anak yang saleh dan salihah yang berbakti untuk kedua orang tua, berguna untuk bangsa dan negara. Ya Allah, mugiba barokatan sasih Rajab Sarung Sya'ban. Ya Allah, mugiba barokatan
Amin Allahumma alhamdulillah. Luar biasa. Di bulan Rajab ada peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Bentar, luar biasa. Berjalannya di siang hari apa di malam hari? Jadi pantas orang Sunda sok nyebutkan lamun anu sok ulin di peting eta disebutkan sero. Ari sero sato anu osok ulin di. Mungkin diambil dari kalimat Isra. Sadajana Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun. Mungkin di sini ada kronologis. Semoga naon atuh dengan kronologisnya. Pada saat itu baginda Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercinta yang namanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidati Khadijah. Biasanya orang Sunda dapat naik keretahna tina Sayyidat itu sok diganti jadi Siti. Siti Khadijah emang udah orang kebon kayu. Sayyidati Khadijah wafat pada saat itu. Tak berselang lama setelah Sayyidati Khadijah wafat, kemudian wafat juga paman baginda Rasul. Siapakah paman Rasulullah? Luar biasa. Kita harus hafal bahwa dari keturunan Rasulullah, dari Sayyid Kilab ke baginda Rasulullah itu adalah turunan ke-6. Sinrangnya kitab sadaya lagi rasok. Wajib jana Islam punya Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muttalib putra Hasim putra Abdi Manaf putra Qusay putra tos kebikaninya adalah luar biasa. Hidup terus terang sabab dina syariat ajaran agama Islam kajian iman jelema geus 8 tingkat teu apal kana nasab baginda Rasulullah dosa na kabawa maut, tapi hidup di usia yang masih belia, di usia yang masih dini sudah tahu itu. Jadi kalau kita dari atas ke bawah kita urut Sayyid Kilab kagungan putra. Satu kali lagi, Sayyid Kilab punya anak laki-laki. Siapa putra dari Sayyid Kilab? Yaitu Qusay. Qusay punya anak laki-laki juga. Siapakah putra dari Qusay?
Abdi mana? Punya putra laki-laki. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Betul. Hasim, tuh yang ini yang luar biasa. Hasim punya anak laki-laki namanya Abdul Muttalib, punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah punya putra laki-laki, siapa namanya? Baginda Nabi besar Muhammad, yang pada hari ini kita rayakan, kita peringati peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan. Nabi dikandungkan pupus Sayyidati Khadijah, dikantos langit dikandungkan dari pupus ku Sayyid Abi Thalib, aman kanjeng Nabi. Dugika sifat arad basyariah Gusti Rasul pada saat itu muncul. Lalu apa yang dimaksud dengan sifat arad basyariah? Adalah sifat kemanusiaan. Kadang bisa nangis, bisa tertawa, bisa sakit, bisa tidur, bisa lemas dan sebagainya. Dan baginda Rasul Muhammad SAW punya sifat arad basyariah tersebut. Sehingga Gusti Rasul mengalami duka yang sangat mendalam, dan saat itu disebut dengan sebutan Amul Huzni, adalah tahun duka cita. Satu kali lagi, tahun duka cita. Kenapa pada saat itu disebut dengan tahun duka cita? Alasannya satu, Rasulullah ditinggal wafat oleh, kemudian yang kedua, Rasulullah ditinggal wafat juga oleh siapa? Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala badai Nabi bingah ngabeberah supaya tidak terlena dalam keadaan suka duka. Maka di langit ada bersinar, di bumi ada para nabi utusan. Pada saat itu seperti itu. Dunia dan langit, bumi sareng langit silih banggakeun. Alus-alus cek langit, alus kene kami. Kenapa lebih mulia engkau daripada aku? Cek bumi. Langit berkata, di langit ada matahari. Ada apa lagi di langit? Ada bintang. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada planet. Bahkan dalam agama, dalam Al-Quran ada yang disebut kawakib, dan juga ada yang disebut dengan an-najmu. Najmu artinya bintang. Jumlah bintang bisa miliaran. Kalau kawakib itu adalah planet yang jumlahnya tidak lebih dari berapa? Planet ada berapa? Kita lihat di surat Yusuf. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ahada asyara kaukaba. Maksud kaukab itu adalah planet. Jadi dalam Al-Quran ada kaukab, kawakib artinya planet, dan juga ada an-najmu. An-najmu itu bintang. Jumlah bintang bisa miliaran. Sedangkan planet ahada asyara kaukab. Kusabab harita kangjeng Nabi hayang mengimbangi naon Nabi nanti kemuliaan langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah dengan cara memi'rajkan. Isra artinya berjalan. Dari mana? Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Mi'raj adalah naik dari
dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj eta sanes santapeun jasmani. Dipaksa diwawal-wawal, diasupkeun kana akal, moal mata katampung. Dipaksa didedet-dedet supaya ngaji kana hati moal bisa. Sabab masalah Isra Mi'raj itu bukan harus dikonsumsi oleh jasmania, tapi Isra Mi'raj adalah konsumsiun ruhaniyah. Maka beruntung dan berbahagia bagi siapapun orangnya yang sudah mempercayai akan adanya peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan. Apakah semua nabi dan rasul punya peristiwa yang spektakuler seperti itu? Jawabannya tidak. Apakah banyak para nabi? Loba kali nabi. Sumuhun aya sabaraha hiji atuh dengan nabi-nabi? Jawabannya sadayana ge parantos paos bahwa jumlah para nabi adalah sebanyak 220 berapa jumlah para nabi? Jumlah nabi berapa? 240.000, betul? Nabi. 24.000 nabi. Catat masing-masing. Nabi itu jumlah nabi seluruhnya 24.000 nabi. Dari nabi aya anu diangkat jadi rasul. Sumuhun sabaraha hiji atuh ari rasul? Rasul mah 313. Cek hidup sadayana naroskeun ajengan ari nabi jeung rasul beda benteng ka pinaduna. Sumuhun naon atuh bedana? Bedana teh ari nabi mah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, itu nabi. Kemudian rasul adalah nabi yang diberi wahyu Allah Subhanahu wa taala dan wajib menyampaikan kepada para umatnya. Gambaranna seperti ini. Hidup sekolah di SMP Negeri Bojong Gambir 1 ayeuna. Apakah semua yang sekolah di sini akan menjadi guru? Apakah yang sekolah di sini semua akan menjadi teknokrat? Apakah semua yang sekolah di sini akan menjadi ekonom? Sosiolog, seniman? Tidak semua. Tapi yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalian keluar dari sekolah ini dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian Anda lah yang akan menjadi pengajar, teknokrat dan sebagainya. Tidak mungkin seorang pengajar, tidak mungkin seorang guru, seorang dosen jadi guru, jadi dosen tanpa sekolah. Tahnab Rasul gitu. Tesadayana nabi anu ku Allah diangkat jadi rasul. Ngan mustahil jadi rasul upami terjadi nabi heula. Ari rasul anu wajib diketahui geus pada apal sadayana aya 25 nyaeta Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Syuaib, Harun, Musa. Nah, teranglah bercanda. Salah jangan tina para rasul ayat nulwi nabi pinunjul rasul pinunjul nabi ninawi nu disebut nabi ulul saha anu lebet tadi antawisna kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu, dan beliau adalah termasuk Rasul ulul. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Nabi yang punya kelebihan daripada nabi-nabi yang sekalipun kita la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dengan tidak maksud dan tujuan untuk mendiskriminasi atau melemahkan nabi-nabi yang lainnya. Untuk itu mari kita buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan atau bacaan salawat yang siap baca salawat semua. Siapa yang tahu salawat al-Badawi bi Rasulillah wal Badawi? Karisa, mana Karisa? Karisa, mohon bantuan untuk nak Karisa untuk di podium kita baca salawat bi Rasulillah wal Badawi. Kasih semangat untuk teman kita Karisa, luar biasa. Silakan maju ke depan dan ini sebagai bukti tanda cinta kita kepada baginda Rasul dengan akan menggantungkan salawat bi Rasulillah wal Badawi. Silakan anak. Sebelah sini. Rabbi inni qad madadtu yadi. Apa yuk? Minka arju fa'idal madadi. Silakan, lanjut. Ayo. Luar biasa. Sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah. Bisa tangannya dilambaikan. Asik. Sebagai support buat teman kita yang di sini.
Atur nuhun. Eta nawiskeun orang cinta ka kakekna carana ngaoskeun biasana iza ahabba syai'an kasura an zikrihi, di mana hidup mika cinta karena hiji perkara, cirina jalma anu mika cinta karena hiji perkara sok minum nyarioskeun. Terus itu biasa. Cinta kakang jeung Nabi, selalu mengingat Nabi iraha waktosna dimanapun dan kapanpun. Karena membaca sholawat itu sesungguhnya di tempat seperti apa, situasi kondisi sebagaimana, tetap akan mendapat pahala. Dan yang kita harapkan adalah syafaat dari baginda Rasulullah. Kembali lagi ke tema. Kanjeng Nabi basa diisrokeun jeung dimi'rajkeun tepatna tanggal sabaraha? 27 bulan naon? Tong nanyakeun poe nanya teu apalah kan. Pilih cek hidup teh dinten naon Pak Ustad duka. Tentang hari dan malamnya itu sampai saat ini mungkin tawakuf. Jika kalian bertanya hari apa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan, secara pribadi saya tidak tahu harinya. Cuman tanggalnya benar, tertanggal 27 malam 28 Rajab. Pada saat itu baginda Rasulullah sedang berada di rumah bibinya. Siapa bibi Kanjeng Nabi? Namina teh Ummi Hani. Entong ulang ilik Hani nu belah dia karena bukan Hani yang ini. Ummi Hani. Bibi baginda Rasul namina teh Ummi Hani. Menjelang setengah malam baginda Rasulullah melaksanakan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Salat di malam hari yang biasa disebut dengan tahajud. Siapa yang suka tahajud di sini? Oke, luar biasa. Ayat yang memerintah tentang tahajud kita baca bareng-bareng. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Waktu itu baginda Rasulullah melaksanakan tahajud. Setelah beliau melaksanakan tahajud, kemudian menuju ke kamar peristirahatannya, tak lama kemudian beliau terbangun lagi dari tidurnya dan beliau berkata, kami atau aku sudah diisrokan dan dimi'rajkan. Kapan? Barusan. Ummi Hani sebagai bibi dari baginda Rasulullah tidak serta-merta percaya, tapi berpikir dulu. Apa betul baginda Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan dalam waktu yang sangat relatif singkat? Tapi karena Rasul yang berkata, maka Ummi Hani tidak banyak pikir. Pada saat itu langsung berkata, Shadaqta ya Rasulullah. Benar engkau wahai Rasulullah. Jadi di malam hari pada saat itu kumargi kejadian Isra Mi'raj anu sakitu pisan. Kumargi Isra Mi'raj kejadian anu luar biasa, maka lahir atau timbul tiga pendapat.
Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Nabi diisrokan dan dimi'rajkan itu di alam mimpi. Di mana cenah? Satu di alam mimpi. Hidup osok mimpi tara. Sok aya mimpi anu jadi nyata. Mimpi naon? Mimpi ngompol. Itu sok jadi nyata. Barang hudang deh barasuh pengalaman. Tapi biasanya ngimpi mah lolobana teh anu tara nyata. Dan mimpi itu ada dua. Satu ru'yan, tahun cenah. Nu kadua adrosul ahlam. Adrosul ahlam. Kalau adrosul ahlam, mimpi yang sebelumnya kita bayangkan, kita takuti, kita sayangi, kita cintai. Kemudian saat kita tidur, datanglah mimpi, itu adrosul ahlam. Namanya itu hubungan emosional. Ya. Hidup memeh obo nyipta kenaon, resep naon, siun kunaon, dalam tidur suka datang. Itu namanya adrosul ahlam. Kemudian ada yang namanya ru'yan. Yang namanya ru'yan, mimpi yang tidak pernah kita bayangkan. Sebelum tidur tidak membayangkan apa-apa. Bahkan sebelum tidur pun juga kita berdoa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Setelah itu terlelap tidur. Di dalam tidur mimpi namanya ru'yan. Jadi ru'yan itu impian yang tidak pernah dibayangkan. Kalau adrosul ahlam, impian yang sebelumnya dibayangkan. Nabi waktu itu menurut satu pendapat ulama bahwa Isra Mi'raj baginda Rasul adalah dalam mimpi. Kemudian yang kedua, Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun ruhna wungkul. Naon cenah? Nomor katilu, Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun ruh sareng jasadna. Ruh sareng jasadna. Jadi pendapat tentang Isra Mi'raj itu ada tiga. Hiji ngimpi, dua ruhna wungkul, tilu jasad jeung ruh. Hiji ngimpi, dua ruhna wungkul, tilu jasad jeung ruh. Sekali lagi, hiji ngimpi Allah, dua ruhna wungkul Allah, tilu jasad jeung ruh. Ameh apa? Hiji Allah, dua tilu make Allah dalam mengerenah terus apa? Hiji ngimpi Allah, dua ruhna wungkul Allah, tilu jasad. Enggak pakai Allah. Jadi ayat tilu pendapat. Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Di alam mimpi jasad ruhna wungkul, jasad sareng ruh. Kemudian mana yang harus kita yakini dari ketiga pendapat tersebut? Kita sepakati bahwa Nabi diisrokan dan dimi'rajkan adalah ruhna jeung jasadna. Dengan kalimat bi'abdihi, dengan dasarnya subhanallazi asra bi'abdihi. Jadi ada kesimpulannya, Nabi diisrokan jeung dimi'rajkeun bukan di alam mimpi, bukan ruhnya saja, tapi Nabi diisrokan dan dimi'rajkan itu adalah ruh dan jasad. Kemudian untuk apa Nabi diisrokan dan dimi'rajkan? Inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah untuk menyambut perintah Allah yang namanya sholat. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawat
walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi Nabi diisrokan jeung dimi'rajkeun adalah hadiahna ngalaksanakeun ibadah salat. Naon hukumna hari salat? Wajibna kifayah, wajib ain. Naon hari wajib ain? La yasqutul haraju an fi'lil batil. Teu bisa diwakilkeun. Sugan saur ucul teh kana rencangan, wakilan abdi salat ka ditu. Moal bisa. Moal bisa diwakilkeun. Maka umur 7 tahun sudah harus diperintah untuk umur 10 tahun dicepret atau sidat mecakan dicepret ku indung ku bapak pedah kesaran ajan kan gitu ya. Sementara ayat itu jelema anu boleh meninggalkan sholat siapa? Saha anu boleh meninggalkan sholat? Satu, perempuan yang sedang yang lagi head atau mencret itu tidak. Tapi kalau dilihat dari salah satu hadis sabda baginda Rasul, akan ada 3 kelompok manusia yang boleh meninggalkan sholat. Bukan hanya yang head saja, yang tawisna. Hiji, menang teu sholat, di mana budak usiana belum balik, lamun hidup mung sholat balik deui ka budak. Nu kadua, anu bisa ninggalkeun teu ngalaksanakeun kana sholat nyaeta saha kira-kira? Nu gelo. Lamun hidup mung sholat anu katiluna nyaeta nu sare teu hudang-hudang. Lamun hidup mung sholat sare weh tong hudang deui. Begitu. Tapi kita alhamdulillah di sini sudah dilatih oleh bapak dan ibu guru kita semua, dilatih oleh orang tua kita, dilatih oleh guru-guru kita, oleh para mubalik, para kiai, para ajengan. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melaksanakan Isra Mi'raj dengan kesimpulan yang pertama, sebelum Nabi diisrokan dan dimi'rajkan, Nabi ditinggal wafat oleh istri tercinta dan paman tercintanya sehingga mendapat julukan tahun tersebut Ammul Huzni, adalah tahun duka cita. Kemudian langit dan bumi berselisih, semuanya mengakui bahwa yang termulia, yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberangkatkanlah baginda Rasul dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan diangkatlah baginda Rasul ke Sidratil Muntaha, sehingga seimbang keutamaan bumi dan keutamaan langit. Sedangkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang sulit untuk dipercaya, sulit untuk masuk pikir, teka hontal ku akal, teka toong ku rasio. Sehingga ulama berpendapat ada 3 pendapat tentang Isra Mi'raj. Yang pertama di alam mimpi, yang kedua rohnya saja, dan yang ketiga roh dan jasad. Sedangkan untuk diyakini oleh kita semua bahwa Rasul diisrokan dan dimi'rajkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdi, Nabi diisrokan dan dimi'rajkan adalah jasad dan roh. Dan kita sebagai manusia jangan sampai dibutakan mata kita, ditulikan telinga kita, dan ditutup pintu hati kita untuk tidak melaksanakan ibadah sholat yang menjadi kunci dasar dari peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan. Karena apa? Yang buta mata hatinya, yang tuli mata hatinya, yang tidak melaksanakan sholat, maka kelak akan menjadi penghuni neraka. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sebagai syair yang inspirasi buat kita semua, ini Rabu Ta'ala tulis
Jangan sampai kalian menjadi anak yang dibutakan dan ditulikan mata, telinga, hati. Dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Sehingga dia tak melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga dia tak mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang membutakan mata, menulikan telinga, sehingga tidak pernah melihat dan mendengar akan keagungan yang maha kuasa. Dan kita selalu mengabaikan apa yang sudah Allah peruntukkan kepada kita semua. Dan bersyukur dan berbangga sekali bahwa di SMP Negeri Bojong Gambir 1 siang hari ini kita semuanya bisa mempersembahkan satu buah kegiatan yang religi, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak berasa, punya kuping tapi tak mendengar, punya mata tapi tak melihat. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Tanda kebesaran Tuhan, sehingga dia tak mendengar peringatan dari Tuhan. Terus tadi dia juga nanti buta tuli, naon cina cu? Buta tuli. Naon dari hartosna buta? Naon dari hartosna tuli? Tak urang teh tekenging notorek. Dipiwarang ku guru kedah lebet ieu kala. Dibigugahkeun ku mama ku bapa kedah sakola ieu kala. Rupa-rupa. Penting di hari ieu kapayun mugi-mugi hidup sadayana aya dina kinanjar kawilujengan. Doakeun guru-guru urang sadayana sing janten jalmi anu maslahat dunia sareng akhiratna. Siapa yang punya syair Syekhana? Siapa yang bisa ya Syekhana? Mangga aturkeun persembahkan kanggo ibu bapak guru hidup. Siapa yang bisa? Syekhana atau agisna ya Rasulullah?
Yang penting urang ngadoa ka Allah sasarengan sareng sim goreng. Angkat pandanganna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladina wa dzurriyyatina wa asatidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal. Angkat lebih tinggi tangannya, angkat lebih tinggi, angkat lebih tinggi, lebih atas. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Subscribe kepada ya. Ustaz Ahmad Dawid.